Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pengajian kita seperti apa yang saya sampaikan pada hari Ahad kemarin, kita akan membicarakan tentang pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita pelajari, kita teliti, dan kita praktekkan, ya, pola makan yang disampaikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadikan diri kita ini menjadi sehat, ya. Kalau sehat berarti tidak berpenyakit, ya. Ini secara lahiriahnya. Kalau tidak berpenyakit berarti kita ini mempunyai, insya Allah mempunyai usia yang panjang, gitu ya. Tapi usia panjang ini yang kita harapkan adalah usia panjang dan barokah, begitu ya. Jangan panjang-panjang tok. Ya, bab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Berbahagialah orang-orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus, gitu ya. Wahalaka liman tola umruhu wasa'a amaluhu. Dan akan mengalami kehancuran orang-orang yang usianya panjang tetapi amalnya jelek, gitu ya. Tambah tua umurnya tambah elek. Ini katanya orang Jawa, lek mati junjungane abot. Bagaimana pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunna la nakulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Ya. Ini yang pertama, ya. Kunna la nakula hatta najua. Aku tidak makan, kata Nabi, sehingga aku lapar, ya. Wa idza akalna la nasba'a. Kalau saya makan tidak sampai kenyang. Ini kunci yang pertama itu sini, ya.
Jadi kunci kesehatan itu kata Nabi itu di sini. Jadi makan itu kalau sudah lapar, tapi kalau makan tidak sampai kenyang, ya. Kalau begitu nanti menurut penelitian dokter ya, bisa hidup ini seimbang, ya. Jadi tidak usah diet. Sekarang ini kan khususnya kalau orang perempuan tuh tidak senang badannya gemuk, itu kan tidak senang ya. Berusaha bagaimana badannya ini ramping, ya. Nah kalau ingin ramping, dietnya itu seperti Rasulullah saja, ya. Makan kalau sudah lapar, kalau makan tidak sampai kenyang, ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'dhamal muhlikati libni adama syahwatul batni, ya. Sesungguhnya kerusakan yang besar bagi anak Adam itu adalah menuruti kemauan perut. Jadi luwe mangan gitu ya. Nah, ini aqdamul muhlikat ya. Jadi akan terjadi malapetaka. Jadi ini masalah itu kan memang dari makan ya. Jadi bagaimana badan itu supaya sehat? Itu kan Rasulullah mengatakan harus mengatur pola makan ya itu. Karena sentralnya ya, jadi sentral yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit itu semuanya ada di dalam perut ya. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-bitnatu ra'sud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i, ya. Al-bitnatu kegemukan ya, perut gendut. Itu ra'sud da'i, pangkal penyakit ya. Wal himyatu ra'sud dawa'i, dan mengurangi makan, diet itu adalah pangkal daripada pengobatan. Jadi semua itu tergantung daripada pola makan. Ini ya memang orang itu apa namanya itu kan tidak sama ya. Ada orang itu memang sejak dari kecil memang badannya itu kecil ya toh. Ya. Nah ini ada yang mulai kecil memang ya, ini pangkalnya pangkal gemuk. Ya. Nah, tapi semuanya itu juga tetap berlaku apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa makan kalau sudah lapar, kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ya, bahwa perut yang baik ya, perut yang baik, yang normal, yang seimbang itu isinya harus ada 3 ya. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ini perut yang normal itu isinya 3. Kita usahakan ya.
Jadi perut itu isinya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga hawa, begitu ya. Jadi isinya harus makanan, minuman, air ya, kemudian hawa. Ini bisa seimbang, bisa membawa kesehatan. Kalau orang itu makannya banyak, ya, minumnya banyak, hawanya tidak ada, ya, dalam perut tidak ada. Akhirnya apa? Tidak kuat jalan, ya, ya. Nafasnya tidak bisa normal karena itu. Karena apa? Makan banyak, minum banyak, sehingga hawanya tidak. Nah, ini kita usahakan bagaimana untuk menseimbangkan ini, ya. Jadi karena itu tadi makannya, minumnya, ya, kemudian ada juga jangan minum tok tidak makan, ya, minum tok ya. Tidak makan karena isinya air dengan hawa. Ya gak kuat Melayu, doa kan gitu ya. Dia atau hawa tok, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Turut tok, ya itu ya. Jadi inilah keseimbangannya itu. Jadi Rasulullah SAW itu kan segala sesuatunya itu kan berdasarkan apa? Petunjuk dari Allah, ya. Di Nabi itu kalau memberikan sesuatu itu pasti benarnya kan ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi itu tidak pernah berbicara kecuali hanya berdasarkan wahyu. Jadi Nabi memberikan petunjuk kepada kita tentang masalah makan, pola makan ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tumitul quluba bikasratit ta'ami wasyarabi fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathurat alaihil ma. Sesungguhnya la tumitul quluba bikasratit ta'ami, jangan kamu mematikan hati dengan banyak makan. Fa innal qalba kazzar'i, karena hati itu seperti tanaman, ya. Yamutu idza kasurat alaihi ma'u, akan mati apabila terlalu banyak air. Ya, ini jadi diibaratkan oleh Nabi bahwa hati itu seperti tanaman. Tanaman tuh kalau diberi air terus ya, sampai punya tanaman bunga misalnya, itu terus diberi air, itu malah tidak sehat kan, akhirnya mati. Akan itu kalau misalnya apa namanya menyiram bunga itu kan mesti ada waktunya itu ya. Nah, apa pagi apa sore kan begitu. Nah, itu nanti pertumbuhan bunga itu bisa baik. Tapi kalau terus disiram dan intinya mati. Hati itu oleh Nabi diumpamakan seperti tanaman itu. Jadi kalau orang itu banyak makan, itu hatinya mati, ya, mati hatinya. Artinya apa? Terlalu banyak makan, pikirannya menjadi lemah, ya, ngantukan, ya. Akhirnya turut, ya, ngaji aja iso ngantuk, ya, soalnya banyak makan, itu ya. Jadi ya itu. Jadi hatinya bisa mati. Misalnya bangun malam begitu, tidak kuat. Kenapa? Ngantuk. Ya, subuhnya gelek kerinan. Ya, kenapa? Terlalu banyak makan. Loh itu
Jadi karena itu dibuat seimbang tadi itu, sehingga hati ini bisa hidup, ya, kita beribadah ini bisa menjadi normal dan baik, gitu ya. Demikian juga urusan-urusan pekerjaan ini akan menjadi baik karena faktornya adalah dari faktor makan, ya. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 172, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, ya, dari apa yang telah aku rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah apabila kamu sekalian benar-benar mengabdi kepada Allah. Jadi Al-Quran menunjukkan kita kalau makan itu disuruh memilih, ya, makanan-makanan yang baik, ya. Ini kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, loh, ya, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Ya karena ukurannya tadi itu, makan kalau sudah lapar, kalau makan tidak sampai kenyang, itu namanya tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Lah yang banyak orang itu kalau sudah lapar makan tidak terkendali biasanya. Wah, ya, makan itu yang membahayakan itu di situ. Kalau sudah lapar makan terus. Sekarang ini kan memang ya, banyak sekali budaya-budaya, ya, budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Satu contoh begini, ya. Rasulullah mengatakan, la tashrobanna ahadukum qaiman, ya. Janganlah sekali-sekali kamu itu minum sambil berdiri. Loh, ya. Jadi kalau minum berdiri kata Rasulullah tidak boleh, ya. Coba kalimatnya, tekanannya itu. La tashrobanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri, ya. Kalau minum berdiri aja tidak boleh, apalagi makan. Nah, sekarang ini malah dibudayakan apa? Standing partai. Oh ya, ya Pak. Kalau ada resepsi pernikahan, ya, ini standing partai. Nah, malah tidak disediakan kursi, malah, ya, biar orangnya itu berdiri. Saya pernah pada satu kesempatan ada undangan kemanten itu di Surabaya, ya. Banyak kiai-kiai yang datang. Jadi ya saya melihatnya itu kan pakai sarung, pakai serban, ya, itu kiai-kiai. Kemudian memang tidak disediakan kursi oleh Sohibul Hajah itu. Jadi semua makan berdiri. Saya dekat kepada seorang kiai. Kiai, ini kan ada dalilnya orang makan tidak boleh berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri. Ya sudah, tidak apa-apa, darurat katanya begitu, ya. Ya, ini sebenarnya kalau kita, ya, jadi kita ini ingin melaksanakan ajaran Rasulullah, ya. Kalau kita mempunyai acara semacam begitu, sediakan tempat duduk biar mereka itu tidak makan sambil berdiri, gitu loh. Ini melaksanakan apa?
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, makannya sambil berdiri, minum sambil berdiri, ya sambil omong-omongan, ya toh. Ya, padahal makan itu kata Nabi supaya tenang, kan begitu ya, pikirannya, dadanya lapang, jadi tidak ngomong-ngomong. Ini malah omong-omongan tambahnya. Wis mangane ngadeg, ngombene ngadeg, omong-omongan lagi man ya. Itu kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan secukupnya. Seperti kemarin saya sampaikan, sebetulnya puasa itu satu perbuatan yang bisa untuk mengatur pola makan kita ya. Jadi kita usahakan walaupun tidak bulan Ramadan, bagaimana kita ini makannya itu seperti di dalam bulan Ramadan ya. Artinya kalau kita berbuka puasa ya toh, itu kan disunahkan oleh Nabi minum air putih kan gitu ya, kemudian kurma. Ini kan menurut penelitian ini memang sesuatu yang bisa menimbulkan kesehatan ya. Air putih yang bersih ya, syukur-syukur kalau punya air zam-zam ya. Kalau tidak ada zam-zam ya zam-zamnya masih jamek ini ya gitu ya. Ini kan bersih, steril lah. Lambung kita ini kan lama tidak makan, akhirnya ini bisa membersihkan apa yang ada di dalam, menormalisir. Kemudian makan kurma. Kurma ini menurut penelitian di laboratorium di Universitas Al-Azhar ya. Jadi kurma itu satu biji itu kalorinya itu ya sama dengan nasi satu piring gitu ya. Kalau kadar kalorinya itu sama dengan nasi satu piring. Nah, karena itu kan kita gunakan waktu berbuka itu ya kurma, paling sedikit satu, paling banyak tiga, kan tiga paling banyak. Jangan minum satu botol kurma 1 kilo, wah lagi podo ae gitu ya. Jadi harus menurut itu hati, menurut ukuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam Islam itu Al-Qur'an juga sudah mengatur keseimbangan. Pola makan itu diatur keseimbangannya ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ya. Wa amtadnahum bifaqihati wa lahmim mimma yashtahun wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Jadi Al-Quran itu mengatur kita suruh milih makanan-makanan yang baik ya. Makanan yang baik itu adalah makanan-makanan yang mengandung gizi, mengandung protein, ya, mengandung vitamin, ya, mengandung protein, mengandung vitamin. Dan ini memang kalau menurut teori ilmu kedokteran ada tahap-tahapnya, orang makan itu ada tahap-tahapnya, melihat umurnya, ya. Ya. Sekarang misalnya seperti bebek goreng, wah, ya, itu kalau saya baca di daftar apa namanya itu kolesterol, ya, bebek goreng itu kolesterolnya tinggi itu ya. Artinya bukan kolesterol itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi kita harus bisa mengukur gitu ya. Seperti sate yang berlemak, wah itu kan kolesterolnya. Telur itu juga ada kolesterolnya. Nah, ini kan artinya
kita ini berdasarkan Al-Quran, tapi rinciannya juga berdasarkan teori-teori ilmu kedokteran ya, ilmu pengetahuan. Seperti telur itu ya, itu yang paling tinggi kolesterolnya itu adalah telur puyuh. Ya, telur puyuh itu paling tinggi kolesterolnya ya. Ya, nah ini harus hati-hati kan gitu ya. Kalau orang yang usianya sudah 50 ke atas kan harus melihat ini. Bukan tidak makan yang ada kolesterol, tapi kita kan ada yang non kolesterol, ada yang kolesterol rendah, ada yang kolesterol sedang, ada yang kolesterolnya itu tinggi. Termasuk yang kolesterol tinggi itu seperti apa? Cumi-cumi. Nah, itu kan enak-enak toh itu ya. Cumi-cumi apa? Rajungan. Oh ya. Nah, itu ini memang ini Al-Quran menunjukkan, kemudian ilmu pengetahuan ini mengadakan penelitian untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran ini di dalam pola makan mengatur keseimbangan ya. Ini kalau kita makan ya, itu kemudian dibarengi dengan buah-buahan. Nah, wa faqihatin. Ya, walahmi toirin mimma yastahun, juga ada dagingnya kan gitu ya. Ya sayur-sayuran, juga buah-buahan. Wah, ini nanti malah dirinci di dalam hadis Nabi itu begini, Pak. Kalau kita misalnya makan ya, kita makan, ini makan buah-buahan itu tidak boleh langsung begitu selesai makan minum langsung makan semongko misalnya ya. Atau makan mangga. Malah menurut penelitian ilmu kedokteran itu supaya ditunggu dulu pencernakan yang ada di dalam perut ini sampai apa itu sudah cerna, baru kemudian makan buah-buahan. Ya. Setelah makan 2 jam dulu baru makan buah. Loh begitu. Tapi umumnya enggak kan dulu ya. Setelah makan langsung buah-buahan. Ini malah tidak benar. Kenapa? Karena di dalam perut ini belum cerna, sudah ditututi oleh makanan yang apalagi kalau begini. Makan 1 piring, setelah itu tambah martabak. Wah, 2. Ya. Bila itu dongkeng donat 2. Lah ini malah ndak cerna apa yang ada di dalam perut ini. Ya. Jadi pola makan itu begitu diatur oleh Rasulullah. Semuanya itu adalah untuk menjaga kesehatan. Karena pangkal pokok daripada kesehatan itu dari makanan, dan pusat makanan itu ada di dalam perut. Saya baca lagi satu hadis begini ya. Kata Nabi, orang itu kalau sudah makan jangan tidur. Mari mangan wareg mengge-mengge turu. Lah, ini enggak baik ini. Artinya apa? Di dalam perut ini itu pencernakannya enggak bisa sempurna. Jadi kalau memang ngantuk setelah makan, tunggu dulu 2 jam. Baru tidur gitu, mangan wareg, ngombe mengge-mengge turu lah. Ini akhirnya blok-blokan ya. Nah ini. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu lengkap ya. Jadi lengkap sekali ini. Hanya tergantung kita. Kadang-kadang memang kita ini tidak ngerti apa ya. Ya, tidak ngerti. Kalau acara resepsi kemanten kan, apalagi kalau yang punya gawe itu orang kaya ya. Kan macam-macam ya toh, nasi goreng ada, nasi ini ada, bakso ada, empek-empek ada. Waduh, itu kalau orang yang yang tidak mengatur pola makan, pangan di kabeh, mari sego ganti bakso, mari bakso ganti empek-empek. Waduh, 15 macam. Mulai teko acara gak kuat melakukan ya. Nah, ini jangan kita ini, kata Nabi tadi apa? Syahwatul batni, kita harus
bisa mengendalikan nafsu perut ya. Inilah para bapak dan ibu sekalian sebagian ya. Nanti kita lanjutkan, masih ada bagaimana cara mengatur pola makan sehingga menjadikan diri kita sehat ya. Karena ada satu pepatah dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim ya. Akal yang sehat itu ada pada badan yang sehat ya. Jadi kalau orang itu badannya sehat, pikirnya juga sehat ya. Kalau badannya tidak sehat, ya pikirannya tidak sehat ya, akhirnya itu kan kendala jadi begitu. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, apa yang sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.